Selamat malam. Hmm, bentar. Selamat datang di Wiku Talk, Wiku Sama Talk episode ketiga. Perkenalkan, nama saya Dewa, saya dari angkatan 16. Hari ini saya diberi kesempatan untuk magang jadi host di Wiku Talk. Karena host utamanya lagi sibuk, lagi menjadi istri yang baik, jadi saya yang menghentikan. Masih dalam euforia dan hangat suasana lebaran, saya mewakili seluruh pengurus Ikatan Alumni Wikusama mengucapkan selamat lebaran tahun 2020. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, hari ini kita ada tema kita adalah selamat lebaran. Selama 1 jam ke depan, nanti kita akan live bareng dari beberapa kota yang ada di Indonesia dan ada di luar Indonesia juga. Tapi nggak cuman itu, Wikusen yang lagi pada nonton, kalian juga bisa live bareng sama kita. Nanti tinggal request aja, request to live bareng sama kita. Nanti kita bisa nyapa bareng teman-teman yang ada di manapun, Wikusen yang ada di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, kita akan sapa bareng-bareng. Tujuannya kita akan untuk mempererat kembali tali silaturahim yang mungkin sempat tersendat dan mungkin agak renggang ya gara-gara outbreak ke COVID-19. Nanti bisa kita satukan kembali, kita coba lebih rukun lagi. Selain itu, kami juga sudah menyiapkan special guest yang sudah nggak sabar untuk bisa menyapa Wikusen dimanapun kalian berada. Pasti pengen tahu kan siapa aja. Nah, saya kasih bocorannya dulu sekarang. Nanti baru kita call mereka satu persatu. Nanti akan ada Mbak Ima dari angkatan 16 yang akan menyapa kita dari kota tujuan paling favorit lulusan Moklet. Kotanya kejam, cuman tempaannya lumayan. Ada yang tahu di mana? Ya, betul. Itu ibu kota negara kita tercinta, DKI Jakarta. Nah, kita akan nanti geser sedikit ke Semarang. Ada Mbak Ulil sama Mas Probo yang nanti join sama kita. Kemudian dari kota pahlawan, Surabaya, ada Mas Wahyu Sulaksono. Mas Wahyu Sulaksono ini dari angkatan 2 ya. Saya personally menganggap bahwa dia itu sosok yang patut ditiru. Karena kegiatan apapun di Ikatan Alumni Wikusama, beliau adalah salah satu DNA-nya. Dan saya benar-benar respect sama dia. Oke, terus kita geser ke Denpasar. Ada Mbak Erlina, angkatan 2 juga. Mbak Erlina ini beberapa kali datang ke Wikufest ya. Dan personally, saya merasa bahwa dia adalah salah satu pembicara favorit saya. Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Selain dari kota besar di Indonesia, seperti yang saya sudah bilang tadi, kita akan ada juga ke beberapa kota yang ada di negara lain. Nanti kita ada Mbak Isna yang akan join dari Osaka, Jepang. Ada Mas Noka yang akan live dari Nairobi, Kenya. Kemudian ada juga Mas Awang Junaidi. Nah, beliau ini dari negara tetangga, dari negeri jiran. Lebih tepatnya, Mas Awang nanti akan join dari Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian ada, rasanya kayaknya kalau misalnya kita cuma jalan-jalan di situ-situ aja kurang oke ya. Kita ada satu nanti, kita akan touch base ke Europe. Ada dari Milan, itu ada Mbak Bekti Aryani yang akan menyapa kita dari Milan, Italia. Yang saya sesalkan sebenarnya ada satu lagi nih, dari United States. Ada Mas Wimbo yang coba kita hubungin, cuman nggak tahu kenapa beberapa waktu sebelum kita live beliau tidak bisa join karena satu dan lain hal. Kalau teori saya pribadi nih, kayaknya sih sepertinya karena purnama di New York itu beda sama purnama yang ada di Jakarta. Alah, apaan sih? Oke. Wikusen pasti penasaran kan kayak gimana nanti seperti apa keseruan kita selama 1 jam ke depan. Makanya pantengin terus ini channelnya, pasti nanti ada manfaatnya deh. Saya pribadi nggak tahu manfaatnya apa, cuman pasti ada. Jadi stay tune terus. Sebelum kita mulai, saya akan berbagi info penting dulu. Yang pertama, COVID-19 Donation. Nah, donation ini bertujuan untuk membantu Wikusen yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Yang caranya gampang banget. Jadi kita penggalangan dana. Langsung aja transfer ke nomor rekening 070
000680710 atas nama Yayasan Alumni Wikusama. Sertakan juga 99 di 2 digit terakhir sebagai identification. Jadi, kalau nih, misalnya Wikuzen pengen ngasih bantuan $100, transfernya $199. Karena 99-nya kan identifikasi, biar gampang lihatnya. Nah, nomor rekeningnya kita pin di bawah. Nah, itu kelihatan kan? Nah, ini di more aja. Nanti itu ada nomor rekeningnya di situ. Buat Wikuzen yang nanti ketinggalan infonya, tinggal di copy paste aja di situ dan bisa kasih bantuannya segera. Bantuannya kita nggak ada batasan ya, minimum atau maksimumnya berapa. Nah, yang penting adalah ikhlas. Cuman kalau buat saya pribadi nih, lebih penting lagi banyak ikhlas daripada sedikit tapi nggak ikhlas. Uh, kemudian terus update hari ini, total dana yang terkumpul itu sudah sekitar 42 juta. Lebih tepatnya 42.259.043 rupiah dan sudah tersalurkan 18.500.000 rupiah. Kalau Wikusen tahu ada yang memerlukan bantuan juga, nggak usah ragu-ragu, langsung aja kontak ke koordinator angkatannya dan nanti bisa diinfokan ke kita dan kita bisa salurkan bantuannya. Kalau nggak tahu koordinator angkatannya, bisa langsung DM aja, nanti bisa kita hubungkan. Cuman kayaknya aneh ya kalau nggak kenal sama koordinator angkatannya. Untuk yang kedua, itu tentang endorsement. Nah, kita mengundang para pelaku usaha, Wikusen yang paling males punya bos nih, dan memutuskan berkarya dan bekerja sendiri untuk promosi produknya di sini, di Wikutalk. Produknya apapun kita akan terima, untuk mengingat tujuannya adalah untuk meningkatkan awareness di kalangan kita sendiri. Dan nanti siapa tahu bisa saling cocok dan bisa supply chain-nya bisa jalan dengan baik. Karena seperti yang sudah di-mention sebelumnya, Wikusen yang jadi wirausaha itu banyak banget. Nggak cuman di IT atau startup, tapi juga bidang lain kayak food, coffee, terus ada luxury item, banyak banget. Jadi tinggal nanti dihubungin aja lewat DM, kita bantu promotnya. Nanti bisa connect langsung ke tim kreatif dan engagement kita, kayak gimana detailnya, kita bantu promosi bareng-bareng. Nah, kayak contohnya, kaos yang saya pakai ini, nah ini dulu saya di-endorse oleh Edictis. Edictis itu store-nya Mas Denny angkatan 4. Dulu store-nya ada di Kemang, cuman saya nggak tahu sekarang masih open atau enggak. Dan ini kaosnya bagus banget. Dulu pas pertama kali, kalau nggak salah Wikufest 3, saya tuh punya ide, gimana kalau kita bikin eksklusif merchandise untuk Wikufest. Nah, ini nih bentuknya. Ini bagus banget. Dan pada saat bikin sampel itu saya bikin 2. Sama Mas Denny nggak boleh bayar. Udah, itu buat engagementnya kita, buat kalian deh, gitu. Nah, cuman Mas Denny maaf banget, udah beberapa tahun baru kita promo yang bener. Nanti kalau misalnya ada yang pengen, bisa langsung kontak aja ke Mas Denny buat bikin kaos ini, atau mungkin bisa ke Komite Wikufest kalau mau beli si merchandise-nya. Itu bisa juga kita bantu di sana ya. Mas Denny di Edictis nggak cuman jualan kaos ini ya, maksudnya dia bentuknya kayak begini, tapi desainnya bisa apapun, bisa kalian kasih desain apapun sendiri yang kalian suka. Nah, untuk Wikusen yang lain yang pengen dipromot juga, nggak usah ragu-ragu, langsung DM aja, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut kayak gimana detailnya dan kayak mau kayak gimana promosinya. Syukur-syukur kalau bisa dikirim ke Jepang, jadi saya bisa nyobain. Oke, dan nggak lama-lama lagi, seperti yang saya sudah bilang tadi, coba sekarang kita connect ke kita ajak live bareng. Semoga mbaknya sudah ada. Ya. Yang pertama, ini Mbak Imah. Semoga dia sudah ada. Apakah dia ada? Kita waiting. Kayaknya kameranya kurang oke. Get up. Yap. Sepertinya sinyalnya kurang oke juga ini mbaknya. Halo, halo, Gimana? kayaknya muka aku nggak kelihatan nih. Bentar. Ini kenapa ini mukanya? Mau coba reconnect dulu? Boleh, boleh. Reconnect dulu ya. Aku leave dulu Coba ya. ya.
Oke. Ya, coba kita lagi second try, semoga saja berhasil. Nggak tahu kenapa koneksinya yang jelas bukan saya kan ya. Gak tahu deh. Coba. Sepertinya Mbak Ima ini takut kali ya kalau mau ketemu sama saya, grogi-grogi Oh gimana gitu. Jadi gitu ya. jadinya oke oke oke. By the way, kayaknya kurang oke sebenarnya. Cuman yes. Nah, sekarang baru ada nih kameranya. Kayaknya ini internetnya Oh, perlu di endorse ini. Kita ini sebenarnya banyak banget yang ada di operator, masa nggak bisa sih. Oke, ya, waduh. jadi oke, Mbak Ima, Ini di coba ya, coba dikenalin dulu dong. Apa maksudnya kayak short introduction, terus nyapa Wikusen sekalian yang lagi live bareng sama kita. oke, halo semua, Assalamualaikum. Ya, Oke, perkenalkan, aku salam kenal semuanya, Bikuzen semua, aku Ima, Orkestra 16. Nih, angkatan 16 kita ya. oke oke. Saya juga Oke, saya juga. lama-lama deh. Oke, yang belum kenal, salam kenal, yang udah kenal, hai semua. Ya, oke. Terus Oke, kemana? Yuk. kesibukannya lagi sibuk apa nih Mbak Ima Gimana? sekarang nih? Sekarang aku lagi sibuk WFH, work from home aja. Terus alhamdulillah lagi mulai beberapa ya, mulai mandiri lah ya gitu. Ada beberapa project-project gitu. Terus ada beberapa program sih yang aku garap non profit juga gitu. Oh itu, iya, oke. So ini kayak social activity atau social organization gitu yang non profit? Social organization plus activity juga sih gitu. Jadi ini juga lagi jalan beberapa program. Kita fokus untuk SDGs juga, jadi Sustainable Development Goals 2030 juga, tapi nggak semua. Ada 10 tujuan yang lingkungan, sosial, juga ekonomi gitu. Oke, so jadi Namanya namanya apa? Sorry, sorry kalau bisa. demi satu asa. Demi satu asa. Mungkin nanti Demi kita satu. bisa coba kolaborasi dan kita bisa live bareng dan kita bisa ngobrol-ngobrol tentang programnya. Dan sama juga karena kita kan seperti yang Mbak Emma tahu, alumni kita itu bergerak di bidang pemuda dan sosial sebenarnya. Maksudnya jadi kita bisa berusaha untuk membangun pemuda-pemudi Indonesia yang bisa lebih baik lagi dan bisa membangun dan berguna bagi negara tentunya. Sure. Terus Ya. ini yang paling mungkin sekarang lagi happening tentang pandemik COVID-19 ya. Itu kondisinya di Jakarta sendiri Ya. sekarang gimana Mbak? Dari Lebaran terus apakah sudah selesai PSBB ya di sana, terus kayak gimana? Bisa dikasih cerita sedikit nih? Ya, oke, menarik sih. Mungkin teman-teman yang lagi di Jakarta juga pasti ngalamin hal yang sama ya, gitu. Kebetulan aku memang udah work from home dari 3 bulan yang lalu gitu. Jadi dari awal itu udah nggak kemana-mana gitu. Jadi di rumah aja dan aku nggak pulang kampung gitu. Jadi Lebaran di rumah aja nih ceritanya, di Jakarta aja lebih tepatnya nggak bisa pulang. Terus kalau sebenarnya sih udah kita lihat ya, nggak tahu udah berapa, udah banyak banget gitu di Indonesia. Terus Jakarta ya udah kurvanya udah mulai turun sih sebenarnya gitu. Dari yang sebelum-sebelumnya udah mulai turun, PSBB masih. Kalau dari beritanya sih ya bonus ya, 4 Juni gitu udah mulai new normal gitu kan. Cuman ya kita lihat aja nanti gimana untuk keputusan pemerintah. Yang penting sih nggak usah panik sih, apapun itu kan nggak usah panik gitu. Jadi ya kita sama-sama semua gitu. Jadi nggak cuma di Indonesia aja kan sebenarnya, di seluruh dunia gitu. Ya, Di beberapa negara lah itu tepatnya. Terus kalau keadaan sih ya alhamdulillah aku sehat gitu karena aku tetap di rumah aja gitu. Terus tetap itu sih sekali juga keluar cari udara hangat gitu ya, jadi biar biar nggak nggak bosen nggak ya, jadi biar nggak zombie, jamuran lah ya. nggak jamuran begitu. Terus paling jalan-jalan di sekitar apartemen gitu di bawah gitu, terus ya paling belanja bisa di bawah, aku nggak kemana-mana. Terus tetap remote kerjaan juga itu. Terus kalau dari PSBB sih masih ya, PSBB masih. Kurvanya kalau di Jakarta sendiri lumayan udah mulai landai gitu. Gitu Oke, sih. oke, oke. Terima kasih Mbak Ima, tetap keep safe, tetap stay tune di sini. Kita nanti akan menyapa sama senior yang lain.
Jadi thank you very much buat waktunya. Dah. Nah, itu tadi Mbak Imah dari Jakarta. Sekarang kita coba, kita terbang ke Denpasar. Kita lihat Mbak Erlina. Ini harusnya Mbak Erlina sudah join sama kita ya. Ya, kita coba terhubung sama Mbak Erlina dulu. Halo, Assalamualaikum Mbak Erlina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Di Mbak Jepang Erlina. apa kabar? Ya, di sini Sehat ya? sehat, alhamdulillah. Mbak Erlina gimana? Alhamdulillah, menikmati semua momennya. Harus adaptif kan? Ya, betul. Bisa dikasih update sedikit nggak Mbak? Gimana di Denpasar ini? Lebaran, terus kondisi COVID-nya kayak gimana? Iya, halo. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. dan Teman-teman, selamat malam. Ini tadi saya sempat dengar nih teasernya awal Mas Dewa ya. Ini ya, angkatan 16. Kerasa betul. tua banget saya ini angkatan 2 gitu. Teman-teman, salam kenal sebagai yang tetua gitu ya. Terima kasih udah diundang di sini dan mudah-mudahan silaturahimnya tetap terjaga. Teman-teman semua sehat dalam keadaan lahir dan batin gitu ya. Ya, Kalau ya, lebaran kan semakin lebar bukan hanya tubuhnya karena opor tapi hatinya pun juga harus semakin lebar gitu kan. ya. Eh, so far sih kalau di Bali Lebaran biasa ya, kalau kami kan kaum minoritas juga. Biasanya kalau normal Lebaran tuh emang sepi, nggak terlalu rame kayak kita biasa mudik kan ke Jawa dan lain sebagainya gitu ya. Ya. Dan untuk yang saat ini, apalagi ini kan Lebaran yang tidak biasa gitu. Bali itu kecenderungannya Denpasar khususnya masyarakatnya lebih tertib. Jadi memang nggak ada situasi sepanjang pantauan saya dan ngelihat berita lokal ya. Di beberapa tempat kan ada PSBB atau apa gitu. Kalau di sini itu namanya PKM. Dan kalau di sini itu bukan hansip ataupun apa ya petugas security, tapi ada istilahnya kayak pecalang. Pecalang itu adalah kayak petugas adat yang memang menjaga ketertiban di beberapa tempat gitu. Kayak Jadi polisi adat toleransi. gitu Mbak ya, berarti ya Mbak ya? Iya, polisi adat, benar. Polisi adat, Jadi oke. toleransinya sangat terasa gitu. Kami juga tertib sholat di rumah masing-masing kayak gitu. Ada sih silaturahim gitu, tapi memang benar-benar kita menjaga banget physical distancingnya gitu. Oke. Yang kayak gitu sih. Ya. Kalau di Denpasar sih seperti itu ya, mudah-mudahan. Tapi yang terasa banget kan secara ekonomi. Kalau Bali itu 80% kan pariwisata ya. Iya, betul. Itu jadi sepi banget gitu Mbak. Di Bali jadi nggak ada orang jalan-jalan, terus pada sepi gitu apa gimana Mbak? Banget menyedihkan sebenarnya ya, Oh. menyedihkan. Jadi tapi yang saya tahu nih alhamdulillah ya, semua Allah yang jaga. Kita nggak pernah tahu ya karma baik apa yang sudah ditanam gitu. Kalau dilihat Ya. 80% ekonomi karena pariwisata, banyak sekali sektor bisnis yang terpengaruh ya, dari hotel, travel, apapun lah ya terpengaruh. Saya nggak tahu ya orang-orang yang terpaksa dirumahkan ataupun di PHK itu bagaimana mereka mencari sandang pangan mereka gitu. Tapi alhamdulillah biasanya kan related dengan angka kriminal yang meningkat ya biasanya ya. Betul. Alhamdulillah so far alhamdulillah aman gitu. Ya? Alhamdulillah. Aman. Ya, ini Masya Allah ya. Jadi menurut saya kita yang harus belajar banyak bagaimana mental miskin kita tuh harus didobrak gitu loh. Bahwa pemberi rizki kita itu bukan logika kita, bukan pikiran kita gitu loh. Dan satu kunci ditutup sama Allah, itu Allah buka yang lain. Aduh kok jadinya tausiah. Udah deh, jadi mama dedeh kalau kayak begini. Nanti mungkin kita bisa, memang Mbak Rina ini sangat menginspirasi sekali ya, terutama yang selalu saya pelajari dari Mbak Rina itu adalah kesehatan mental dan berpikir dari segi yang lain gitu. Nah mungkin nanti kita akan undang lagi Mbak Rina. Iya, kasihan yang lain. Gini deh biasanya
aku waktu sekolah di STM itu nggak pinter gitu. Guru-guru pada nggak percaya kalau punya kompetensi. Ternyata kompetensiku cuma ngomong, tapi kalau elektronik digital nggak bisa sama sekali. Oke. Nanti kita bikinin satu sesi khusus sama Thank Mbak you, thank Erlina, you. tenang aja. Jadi nanti Makasih ya. ya, siap. Mm-mm. Nah, jadi Thank you, makasih. ya, Yuk. terima kasih Mbak Erlina. Ya.